Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ali Rahim dan di sini saya akan mencoba untuk melaporkan hasil kegiatan saya selama program KKN PPD COVID-19 di UPI ini sendiri. Untuk yang pertama saya sampaikan adalah tentang program apa saja yang telah saya selesaikan selama pelaksanaan program ini sendiri. Yang pertama adalah bidang pendidikan yang mencakup pendampingan guru, pendampingan siswa, pendampingan orang tua, media pembelajaran, administrasi sekolah, video edukasi, penanggulangan dampak COVID-19, dan artikel berita. Dan yang kedua, ini adalah bidang edukasi pencegahan COVID-19 untuk anak sekolah, termasuk melalui media edukasi daring, dan untuk masyarakat adalah media edukasi daring, poster, dan artikel berita. Dan untuk bidang ekonomi sendiri adalah edukasi berjalan online melalui media edukasi daring juga. Dan yang terakhir adalah kegiatan penunjang berupa book chapter dan edit sebagai editor book chapter. Baik, untuk pertama bidang pendidikan sendiri saya membantu mendampingi guru di SMP 1 Marga Asih untuk membuat media pembelajaran dan untuk membuat pembelajaran sendiri, mendesain pembelajaran selama COVID-19 ini dialami oleh kita semua. Bentuknya adalah perencanaan kegiatan dalam bentuk visual dan disampaikan di dalam WhatsApp gitu. Dan yang kedua adalah pendampingan siswa. Nah, kebetulan pendampingan siswa ini belum sempat dilaksanakan karena program KKN ini sendiri dimulai ketika persiapan PAS atau beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar ditiadakan dulu untuk mempersiapkan PAS. Jadi tidak sempat melakukan pendampingan siswa. Baik, selanjutnya adalah pendampingan orang tua siswa. Saya berkoordinasi dengan guru BK dari SMP 1 Marga Asih untuk dapat ikut dalam beberapa kegiatan, termasuk ini adalah wawancara dengan atau konsultasi dengan dari orang tua siswa. Kebetulan orang tua siswanya datang dan kami banyak mengobrol tentang bagaimana apa yang terjadi selama ini, kemudian memberi tips tentang apa yang bisa dilakukan di era pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah bidang pendidikan dalam pembuatan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran sendiri, karena saya dari pendidikan bahasa Inggris dan kebetulan dari guru yang membutuhkan bantuan adalah guru bahasa Inggris, jadi yang dibuat adalah media pembelajaran bahasa Inggris. Tentu saja ada sekitar 7 atau 8 media pembelajaran yang dilakukan atau yang dibuat, semuanya dalam bentuk gambar. Nah, kenapa dibuat sebanyak ini walaupun belum dipakai di KKN? Nah, kebetulan rencananya adalah media pembelajaran ini akan digunakan di semester selanjutnya, yaitu di semester 2 kelas 9. Begitu. Dan ini adalah di bidang pendidikan, yaitu administrasi sekolah, sama di SMP Marga Asih, di SMP 1 Marga Asih. Kebetulan untuk SMP ini ada beberapa bagian dari PAS atau beberapa siswa yang tidak memiliki akses ke internet yang memadai, sehingga PAS dilakukan di ruangan kelas, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya membantu mengadministrasi atau pelaksanaan PAS ini supaya tetap aman dan nyaman dan terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, selanjutnya adalah tentang video YouTube yang diupload melalui YouTube. Ini campaign tentang memakai masker. Videonya singkat sehingga tidak begitu banyak memakan waktu untuk menontonnya.
tadi untuk video yang diupload melalui YouTube. Yang terakhir dari bagian dari bidang pendidikan adalah tentang artikel. Artikelnya itu melalui Instagram. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya adalah edukasi tentang pencegahan COVID-19 yang ditargetkan ke anak sekolah adalah melalui media Instagram. Nah, untuk media edukasi sendiri saya berinisiatif untuk membuat akun terpisah, yaitu yang dinamakan KKN_pakai masker. Untuk akun ini sendiri difokuskan untuk media edukasi pencegahan COVID-19. Kita lihat yang bagian pertama adalah yang sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah sendiri saya membuat 6 konten yang 6 konten yang membahas kebanyakan tentang bagaimana apa sih yang bisa dilakukan selama liburan, selama menghabiskan waktu di pandemi ini. Intinya adalah mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 ini melalui bagaimana caranya anak-anak bisa betah di rumah gitu. Bisa melalui membaca buku, kemudian saya memberi rekomendasi buku, kemudian mengembangkan hobi, kemudian saya memberi inspirasi apa saja hobi yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan di rumah selama liburan. Kemudian liburan ngapain, itu intinya adalah apa yang bisa dilakukan selama liburan. Kemudian tentu saja ini penyampaian secara langsung apa saja yang tidak boleh dilakukan selama pandemi, seperti itu. Ini memang ditujukan untuk anak sekolah khususnya di SMP dan SMA. Jadi bahasa yang digunakan seperti yang kita lihat nanti di ini, dari bahasa yang dipakai sendiri sebenarnya ini sangat cocok gitu dengan siswa SMP, SMA. Dan konten yang dilakukan atau konten yang dituliskan juga memang saya rasa cocok dengan apa yang dirasakan oleh siswa. Seperti itu. Nah, baik, yang kedua adalah untuk masyarakat. Nah, untuk media edukasi pencegahan di masyarakat sendiri ini ada 3 media yang saya lakukan, yang saya pakai. Pertama ada Instagram seperti ini. Saya melaporkan beberapa update, tepatnya itu 2 update kabar terkini dari COVID-19, dari perkembangan di Indonesia. Pertama adalah pada tanggal 4 Desember yang mengabarkan bahwa 3 Desember itu Bandung dimutuskan untuk statusnya menjadi zona merah, sehingga saya harap sebenarnya dengan konten ini sebanyak warga Bandung yang berpikir kembali gitu, apakah harus keluar apa tidak, sehingga bisa diam di rumah semua. Kemudian yang kedua adalah kabar di 16 Desember tentang vaksin. Kebetulan di tanggal ini vaksin baru diputuskan untuk menjadi gratis oleh Presiden, sehingga saya pikir cukup cocok untuk dikabarkan. Dan yang terakhir adalah tentang kategori kasus yang bersumber dari kawalcovid19.id. Ini berisi 3 kategori kasus, yaitu suspek, probable, dan konfirmasi, kasus-kasus yang berada di dalam infeksi COVID-19. Baik, yang kedua untuk media poster untuk masyarakat itu saya perlihatkan desainnya sendiri. Saya bisa menggunakan Canva, ada 2 poster utama yang menjadi kegiatan saya. Yang pertama adalah poster tentang mencuci tangan, yang kedua adalah poster tentang apa saja gejala COVID-19 yang bisa dirasakan. Seperti itu. Dan yang terakhir dari masyarakat adalah melalui media, artikel berita melalui media. Nah, yang media yang saya gunakan bukan cuma Instagram, tapi juga medium.com. Ini merupakan aplikasi yang cocok untuk membuat berita. Yang saya kabarkan adalah
perkembangan COVID-19 yang mana ada varian baru yang ditemukan di Inggris. Gitu. Baik, kategori selanjutnya adalah tentang ekonomi. Untuk ekonomi sendiri saya fokuskan edukasinya ke para wirausahawan yang berusaha untuk menembus pasar Instagram, sehingga lebih ke fokus ke marketingnya dan pembuatan konten apa saja yang bisa dituliskan di dalam Instagram agar tidak monoton. Nah, ada 3 konten yang saya buat, yaitu pertama cara membuat caption, yang kedua adalah mengubah follower menjadi customer, yang terakhir adalah beriklan di Instagram. 2 konten ini merupakan tips dan konten terakhir adalah informatif. Jadi menjelaskan apa saja skema iklan atau beriklan yang ada di Instagram. Baik, itu tadi dari program penguatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendukung atau penunjang. Ini ada pembuatan book chapter karya saya untuk dikirimkan ke Open Class. Untuk book chapternya sendiri saya beri judul meningkatkan efektivitas penggunaan unggahan Instagram sebagai media sosialisasi pencegahan COVID-19. Di sini saya mencoba untuk mengetahui apa saja sih yang dipost oleh mahasiswa KKN dan kemudian apa sih yang bisa dikembangkan dari sana. Intinya sebenarnya itu. Nah, pengembangan konten sendiri sebenarnya dilakukan secara pribadi ke akun yang tadi, akun yang milik saya, yaitu KKN Pakai Masker. Seperti itu. Isinya adalah evaluasi, kemudian isinya juga ada yang ditemukan. Yang disimpulkan adalah banyak dari mahasiswa KKN yang tidak menggunakan media sosialnya dengan efektif, sehingga dari segi bahasanya kaku, kemudian dari segi konten selalu informatif, selalu menggunakan bahasa saintifik dan monoton lah gitu jatuhnya. Nah, yang kedua adalah semua sampel unggahan, berarti kebanyakan dari mahasiswa UPI memang menggunakan headline yang efektif dan menarik dan efisien, sehingga sesuai dengan apa yang Sugarman tulis. Oke, selanjutnya adalah tone of voice. Tone of voice ini menjadi penting ketika misalnya kita mau menargetkan kebanyakan konten dari mahasiswa KKN sendiri tidak menargetkan pada segmentasi masyarakat tertentu, sehingga cenderung umum dan terus-menerus umum, sedangkan reach-nya tidak terlalu banyak. Di sini mungkin tone of voice itu menjadi mensyaratkan adanya segmentasi tentu saja, karena kalau tidak ada segmentasi, tone of voice juga mungkin bakal sulit gitu untuk menentukannya. Dari evaluasi tersebut, saya mengembangkan konten di akun pribadi atau akun KKN yang saya sendiri, yaitu KKN Pakai Masker. Di sini saya jelaskan apa sih strategi yang saya lakukan, kemudian fitur bahasa, headline, dan target audiens yang saya tentukan. Itu untuk book chapter. Berikut ini adalah berpengesahannya. Baik, selanjutnya adalah saya tergabung dalam kelompok penyunting book chapter kelompok 59, sehingga saya yang mendesain desain ini. Baik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.